menggunakan apapun, yang penting bisa untuk menumbuk campuran-campuran yang nyaris tidak berbiaya ini, karena kalau kita pakai 4 pasti kita beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tani, jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada kawan tani semuanya, gimana cara membuat pupuk organik dengan memanfaatkan limbah belimbing yang busuk. Gimana prosesnya kawan tani? Yang sudah saya sebutkan adalah limbah buah belimbing yang busuk yang memang tidak bisa kita makan karena diserang ulat. Lalu ada sedikit kohe kambing, kotoran hewan kambing, dan sedikit tanah. Gimana kawan tani prosesnya? Yang pertama adalah kita masukkan belimbing yang sudah busuk ini dalam ember. Lalu kita tumbuk. Kita bisa menggunakan apapun, yang penting bisa untuk menumbuk belimbing busuk ini sehalus mungkin. Usahakan kalau memakai ember atau timba ini yang tidak bocor. Balik-balik. Sebetulnya kawan tani, yang bisa kita pakai itu tidak selalu harus belimbing. Apapun buah-buahan yang sudah busuk, yang misalnya kita punya pisang atau pepaya busuk, tetap bisa kita manfaatkan. Kebetulan yang ada di kebun saya ini adalah belimbing. Jadi yang kita manfaatkan adalah belimbing ini, sudah halus ini. Lalu kita campurkan dengan sedikit kohe. Apa gunanya fungsi kohe ini? Ini adalah untuk membantu mengurai dari belimbing busuk ini. Sebetulnya bisa kita pakai juga gula, misalnya gula merah baik yang terbuat dari aren atau kelapa, atau mungkin dengan E4, tapi kita memakai yang ada di rumah yang lebih simple. Yang pasti kalau petani semuanya itu pasti ada stok kohe. Jadi ini adalah pengganti dari E4 atau gula. Jadi lebih murah karena pasti kita punya stok. Jadi kita campurkan. Jadi fungsinya ini, kohe ini adalah membantu mengurai. Kita campurkan. Lalu ada sedikit tanah. Ini tanah biasa. Apa fungsinya? Ini adalah untuk mengurangi atau paling tidak meminimalisasi dari bau yang mungkin kurang sedap pada belimbing ini. Sedikit. Lalu kita aduk rata. Jadi dengan menggunakan campuran-campuran yang nyaris tidak berbiaya ini, karena kalau kita pakai 4 pasti kita beli. Kalau kita memakai dengan gula merah atau gula itu juga beli. Jadi ini kita menggunakan saja kohe tadi. Ini sudah rata.
Terus sedikit kita siram, sedikit saja karena itu sudah berair tadi, sedikit saja. Lalu kita tutup. Nah, dalam beberapa hari ini akan kita simpan di tempat yang terlindung dari matahari atau tidak terkena air hujan. Karena kalau terkena air hujan pasti akan becek sekali, berair. Kita tutup. Nanti akan kita pantau perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Kawan tani, proses pembuatan pupuk dari limbah buah belimbing sudah memasuki hari ketiga. Ini kondisinya. Jadi kondisinya sudah hancur. Ini. Jadi proses pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah buah belimbing memang cepat. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini rencana saya akan saya langsung aplikasikan pada media tanam ini. Nah, ini lahannya kecil, saya akan manfaatkan pada penanaman tanaman terong. Ini bibitnya sudah saya siapkan. Ini tinggal saya campur. Kita aduk-aduk pupuk yang baru saya buat ini dengan media tanam yang lain, yaitu dengan tanah, supaya bercampur merata. Sudah rata, langsung saya gunakan untuk menanam bibit terong. Kawan tani, proses pembuatan pupuk organik dari limbah buah belimbing sudah saya lakukan. Terus aplikasi pada media tanam juga sudah dimanfaatkan pada media tanam ini. Jadi memang harus setelah pupuk itu selesai harus dicampur dengan media tanam yang ada, yaitu dengan tanah, supaya merata, supaya kondisinya kalau sudah merata pasti kalau diaplikasikan pada tanaman terong ini akan merata baiknya. Oke kawan tani, demikianlah proses pembuatan pupuk organik dari limbah buah belimbing yang saya lakukan. Dengan kita memanfaatkan dari limbah buah belimbing, selain bisa termanfaatkan untuk media tanam, akhirnya untuk tanaman juga akan berefek pada mengurangi limbah busuk. Karena kalau buah belimbing itu dibuang di seberang tempat, pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi paling tidak itu bisa mengurangi polusi. Justru akan, jika kita manfaatkan, bisa menambah kesuburan pada tanaman yang kita tanam. Oke kawan tani, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.